Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi dan juga para pendengar yang setia dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam hormat dan doa dari kami sekalian dari GPF Fata Boyolali bersama dengan saya Pendeta Noh Asbanu. Salam hormat kami untuk kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan GPF Fata Boyolali yang ada di Boyolali dan sekitarnya. Salam buat saudara-saudara kami yang ada di Klaten, yang ada di Jogja, yang ada di Solo, yang ada di Salatiga, yang ada di Papua, yang ada di Lubuk Banggai. Di sana ada Ibu Arunanta, di sana juga ada keluarga Fang-Fang, di sana juga ada keluarga Koconi. Biarlah Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak lupa pula kami menyampaikan salam dan doa kami buat kekasih-kekasih kami yang ada di Australia, khususnya di Newcastle. Biarlah Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Salam dan doa kami untuk keluarga besar Van Houston di Sydney, di Newcastle, Australia. Biarlah Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Marilah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita sekalian untuk kita masuk dalam hadirat Allah. Kita mau memuji menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita memasyurkan Dia, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Marilah Ibu dan Bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan naikkan satu pujian bagi kemuliaan daripada nama Bapa di sorga. Yesus baik, baik buat saya. Kalau saya dan saudara masih ada sampai pada pagi hari ini, karena kebaikan daripada Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, oh Yesus, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, oh Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi
sangat baik buat saya dan saudara. Sekalipun manusia memandang hina dan memandang rendah saya dan saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Sekalipun engkau memiliki beban dan pergumulan yang cukup berat, yang mungkin secara manusia tidak ada solusi bagi semuanya, namun ingatlah satu hal, Yesus tetap baik buat saya dan saudara. Yesus baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
apapun persoalan mereka, kami percaya hari ini hari mujizat, hari ini hari mujizat, hari ini hari mujizat. Oh haleluya, terpujilah Engkau Allah kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang teramat baik buat kami semuanya. Haleluya, Yesus baik. Kita naikkan pujian ini. Siapkan hati saudara, kita akan menaikkan kebaktian pada pagi hari ini. Tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudari terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Oh, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau pada saat pagi hari ini Bapa. Oh, kami tahu Tuhan Yesus, sekalipun kami melakukan ibadah secara online, namun kami percaya baik di gunung maupun di lembah, Tuhan ada di sana untuk menolong dan memberkati kami sekalian. Karena itu Bapa, biar Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menjamah, Engkau akan melawan, Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu yang datang kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Apapun beban mereka, apapun pergumulan mereka, apapun masalah hidup mereka, kami percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus Engkau menolong mereka. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus Engkau berikan kelegaan kepada mereka yang berbeban berat dan yang letih lesu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdiri di atas bangsa kami, Allah, dan berseru, kasih adalah bangsa kami Indonesia ini Bapa. Selamatkanlah bangsa kami, lepaskanlah bangsa kami ya Allah daripada wabah COVID-19 ini ya Allah, yang saat ini Tuhan sedang melanda akan dunia ini, khususnya bangsa kami yang kami cintai. Sebagai putra-putri daripada bangsa Indonesia ini Bapa, kami berseru kepada Engkau, kasihanilah kami semua umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kasihanilah kami semua umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Ampunilah kami semua ya Allah, karena kami tahu bahwa kami semua adalah orang-orang berdosa. Karena itu Bapa, sekiranya ini adalah murka daripada Allah, kiranya murka-Mu suruh daripada kami sekalian. Wabah ini berlalu dari muka bumi ini Bapa. Wabah ini berlalu daripada bangsa kami ya Allah. Wabah ini berlalu daripada kami sekalian ya Allah. Kota kami, tempat di mana kami berada masing-masing, wabah ini akan lalu daripada kami sekalian. Kami amat sangat percaya firman Allah berkata, sekalipun kami berjalan di tengah-tengah penyakit sampar, itu tidak akan menimpa kami, karena Yesus adalah penolong dan pelindung buat kami sekalian. Karena Bapa, Engkau jaga dan Engkau lindungi kami sekalian ya Allah, sebagai umat kepunyaan-Mu. Dimanapun kami berada saat pagi hari ini, perlindungan daripada Tuhan sempurna untuk kami semuanya. Hamba menyerahkan semua umat-Mu, oh dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini, para pendengar yang
setia. Dimanapun mereka berada saat pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan yang ada di Boyolali dan sekitarnya. Tuhan Engkau berkati kekasih-kekasih kami yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Engkau memberkati kekasih-kekasih kami yang ada di Klaten, di Solo, di Jogja, terutama keluarga besar kami yang ada di Jakarta, oh di Papua, di Luwu Banggai, oh Tuhan Yesus di Jakarta, dan lebih khusus Tuhan kekasih-kekasih kami yang ada di Newcastle, Australia. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus melindungi mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu memeteraikan semuanya ini. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah kami semuanya. Haleluya. Amin. Mari saudara yang kasih, kita akan terus memuji dan menyembahkan Tuhan sebelum kita mendengarkan suara firman Tuhan. Dan siapkan hati saudara sungguh-sungguh sehingga kita mau masuk dalam hadirat Allah. Biarlah kuasa dan kasih Kristus semakin nyata untuk kita semuanya. Ujian akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Muda Lilis Suryani. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Kita akan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang baik bagi kita. Amin. Kita naikkan pujian itu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Bapa di sorga, langit dan bumi akan berlalu ya Allah, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya untuk kami semuanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena Allah Bapa, Engkau sendiri lewat firman-Mu hadir di sama tengah kami sekalian untuk boleh berbicara untuk kami semuanya. Beri kepada kami telinga sebagai seorang murid untuk setia mendengarkan suara firman Allah. Beri pula kepada kami sekalian hati seorang hamba untuk taat dan setia melakukan setiap kebenaran daripada firman Allah dalam kehidupan kita. Kami hari lepas hari, berkat-Mu turut atas kami semuanya ya Allah. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kesiapkan hati kita masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kita yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu, yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan, mengimani dan mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita sekalian. Maka saya percaya mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, dan kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan nyatakan buat kita semuanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Biarlah Engkau akan memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami dan menangkap akan isi hati daripada firman Allah untuk kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Saat Abraham Lincoln masih menjadi seorang pengacara muda pada tahun 1809 sampai dengan 1865, ia sering berkonsultasi dengan pengacara lain tentang kasusnya. Suatu hari ia duduk di ruang tunggu dan menjumpai seorang pengacara senior. Tapi ketika tiba waktunya, pengacara itu hanya melihat Lincoln sekilas. Dan pengacara tersebut berteriak, "Apa yang dia lakukan di sini? Singkirkan dia. Aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku seperti Abraham Lincoln." Lincoln berpura-pura tidak mendengar apa yang diteriakan oleh sang pengacara tersebut. Dia tahu kalau hinaan itu sedang disengaja oleh sang pengacara senior. Biarpun malu, dia tetap bersikap tenang. Kemudian ketika pengadilan berlangsung, Lincoln diabaikan. Namun pengacara yang telah menghina Lincoln dengan begitu kejamnya ternyata bisa membela kliennya, yaitu Abraham Lincoln, dengan begitu brilian. Pandangannya atas kasus tersebut membuat Abraham Lincoln begitu terpesona dengan apa yang dilakukan oleh sang pengacara senior tersebut. Katanya dalam hati, nalarnya sangat bagus, argumennya tepat dan sangat lengkap, begitu tertata serta benar-benar dipersiapkan. Aku pun akan pulang dan lebih giat belajar tentang hukum lagi. Saudara, waktu berlalu. Abraham Lincoln suatu ketika akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 1861. Di antara para kritikus utamanya terdapat seorang yang bernama Edwin M. Stanton, pengacara yang pernah menghinanya dan melukai hatinya begitu dalam. Namun apa yang terjadi dengan Abraham Lincoln ketika ia menjadi presiden? Ia mengangkat Stanton di posisi penting sebagai sekretaris perang. Ia tidak pernah lupa bahwa Stanton adalah pengacara berotak cerdas yang amat dibutuhkan oleh negaranya. Dan suatu ketika, saudara yang terkasih, ketika Abraham Lincoln meninggal dunia, maka di sana pun hadir seorang yang bernama Stanton. Dan ketika menyaksikan acara pemakaman daripada Stanton, pemakaman daripada Abraham Lincoln, Stanton berkata, ternyata Abraham Lincoln merupakan sebuah mutiara milik peradaban. Hanya seorang yang berkarakter dan mau memaafkan seperti Lincoln dapat bangkit dan berhasil atas penghinaan. Maka atas suasana hati, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jagalah suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik dan belajarlah mengampuni dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita sekalian. Jadikanlah sampah sebagai pupuk atau bahan bakar untuk maju, baik di lingkungan keluarga, kerja, ataupun tempat tinggal di mana kita berada. Kalau maaf terlalu terlihat sebagai hal yang paling sulit diucapkan, setidaknya kita masih diberi nurani untuk memaafkan dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita sekalian. Siapapun pasti akan pernah mengalami sebuah kebaikan tak bersyarat yang ingin mereka bagi, meskipun itu pada musuh yang paling kecil. Dan kebaikan itu pada akhirnya akan berbalik menjadi hal yang baik bagi mereka yang telah menyakiti kita. Kita semua menyadari, saudara, bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pada dasarnya, kesalahan-kesalahan itu diperlukan untuk memproses manusia dan membuatnya lebih baik.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing pribadi menjadi karakter yang berbeda, sehingga terkadang terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Namun sebagai anak Tuhan kita harus belajar menerapkan hukum kasih dan belajar mengampuni kesalahan orang lain. Jikalau Bapa di sorga rela mengampuni kita karena kasih setianya yang begitu besar, masakan kita sebagai anak-anaknya sulit untuk mengampuni. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Kasihilah maka kamu pasti akan dikasihi, baik oleh sesama manusia, terutama Bapa kita di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sebenarnya Tuhan ingatkan kepada kita sekalian lewat kitab Injil Lukas, di mana kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Itu adalah merupakan khotbah daripada Tuhan Yesus di atas bukit. Dan di dalam khotbah daripada Tuhan Yesus di atas bukit, ia menasihatkan kepada para pendengar pada waktu itu supaya mereka mengasihi musuh, mereka mengasihi sesama manusia, oh seperti diri mereka sendiri, dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka sekalian. Saudara yang terkasih, hidup kita sebagai manusia di dunia ini pasti ada orang-orang yang kita kasihi, ataupun yang belum bahkan sangat sulit untuk kita kasihi. Pada orang-orang yang kita kenal baik akan lebih mudah mengasihi. Tetapi bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih mereka yang kita benci atau yang memusuhi kita, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Pertengkaran, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan membuat terpisah satu sama lain. Secara alamiah kita akan acuh tak acuh, bahkan geram terhadap mereka. Namun apa ajaran Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang kita benci atau yang membenci kita, yaitu musuh-musuh kita? Yesus kemudian mengajarkan kepada kita sekalian, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah merupakan sebuah tafsiran daripada para ahli Taurat pada waktu itu. Tetapi Yesus kemudian tampil dan berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang membenci akan kita sekalian. Namun Yesus berkata kepada kita sekalian, kasihilah orang-orang yang berbuat jahat kepada engkau, kasihilah musuhmu. Mengapa? Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita? Mari kita akan perhatikan beberapa hal lewat firman Allah, sebagaimana yang kita perhatikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, caranya kita mengasihi musuh kita adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Saya ulang sekali lagi, caranya kita mengasihi musuh kita adalah yang pertama, berbuat baik kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada engkau, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, bukan untuk membenci musuh kita, tetapi untuk mengasihi musuh kita. Yesus pun mengajarkan supaya kita jangan berbuat jahat terhadap orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Oh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kepada kita sekalian, janganlah membenci mereka, tetapi kasihilah musuhmu. Saudara kasih, Tuhan Yesus tidak hanya berbicara, saudara kasih, tetapi di atas kayu salib ketika ini disiksa, dicambuk, diludahi dan disiksa dan dianiaya. Ketika ia memanggul salib dan di atas kayu salib di atas puncak Golgota, ketika ia memandang kepada orang-orang yang menyiksa dia, menganiaya dia, lalu kemudian dia menengadah kepada Bapa di sorga dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketika kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang melukai kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, apakah kita berani berkata kepada Bapa di sorga di dalam doa kita, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin amat sangat sulit saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah musuh kita? Sebagaimana di dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36, musuh kita itu adalah orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang mencaci kita, orang-orang yang menampar kita, bahkan orang-orang yang mengambil dan meminta apa yang menjadi milik kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperlakukan tidak baik, apakah kita masih bisa berbuat baik untuk musuh-musuh kita, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang kaya yang memiliki banyak sekali budak. Ia mempunyai seorang budak yang bernama Paulus. Ia mempercayakan seluruh urusan rumah tangga dan keluarganya kepada sang budak yang bernama Paulus. Pada suatu hari ia pergi bersama dengan Paulus ke pasar budak untuk membeli budak-budak yang baru. Sebelum mengadakan transaksi, mereka terlebih dahulu mengecek kondisi fisik daripada para budak yang akan dibeli. Paulus kemudian melihat seorang tua yang sudah lemah dijual di pasar budak. Ia kemudian memohon kepada sang majikan, "Tolong Tuan, belilah budak yang tua dan lemah itu." Majikannya kemudian menjawab, "Paulus, majikan yang tua itu tentunya tidak berharga. Tidak ada sesuatu yang dapat ia lakukan." Paulus kemudian berkata kepada sang majikan, "Tuan, belilah ia. Saya berjanji bahwa semua pekerjaan rumah tangga Tuan akan menjadi lebih baik ketika Tuan rela untuk membeli budak tua tersebut." Akhirnya saudara, sang majikan menyerah dan membeli budak tua dan lemah tersebut. Dan memang benar, pekerjaan rumah tangga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Majikannya melihat bahwa sekarang Paulus bekerja untuk 2 orang. Yaitu yang pertama adalah untuk sang majikan dan seisi rumahnya. Dan yang kedua, Paulus pun bekerja untuk si budak tua dan lemah. Paulus memperhatikan budak tua ini. Ia memberi makanan terbaik dan memberikan waktu istirahat yang lebih banyak kepadanya. Dan memberikan waktu istirahat yang baik kepada dia. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, majikannya berkata kepada Paulus, "Engkau tahu bahwa aku menghargaimu. Aku tidak keberatan jika engkau melindungi orang tua ini. Hanya katakan kepadaku, siapa orang tua ini, sehingga engkau begitu mengasihi dan memperhatikan dia. Apakah ia ayahmu?" Paulus menjawab, "Dia bukan ayahku, Tuhan. Saya sedang berhutang kepada orang ini lebih daripada ayahku." Majikannya bertanya, "Apakah orang tua ini adalah gurumu?" Paulus kemudian menjawab, "Bukan. Dia bukan guruku. Tetapi aku sedang berhutang kepada orang tua ini lebih daripada guruku. Ia ini adalah musuhku, Tuhan. Ia telah membunuh ayahku dan menjual kami. Kami semua menjadi budak akibat daripada perlakuan budak tua ini. Namun saya sebagai seorang pengikut Kristus,
Harus berani melaksanakan akan perintah Tuhan. Salah satu di antaranya adalah mengasihi musuh kita dan membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita dengan kebaikan. Saudara, inilah yang seharusnya dirasakan dan dilakukan oleh kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang membencinya, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang membencinya atau memusuhi dia, dia balik membenci, dia balik berbuat jahat, mungkin lebih jahat daripada apa yang dilakukan oleh sang musuh kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tak seorang pun akan merasa diterima jika bagian terburuk dalam kehidupannya tidak diterima. Namun saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata kepada kita sekalian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah statement yang diungkapkan oleh Alfred Plummer. Alfred Plummer berkata demikian, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia. Namun membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Hal yang kedua, bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita? Mendoakan dan memberkati mereka. Mendoakan dan memberkati mereka. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Saudara yang terkasih, dalam hukum dunia, istilah mengasihi dan musuh adalah dua kata yang bertolak belakang. Karenanya tidak dapat dipersatukan. Di dalam bahasa Inggris musuh itu disebut sebagai enemy, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu inimicus, yang artinya bukan sahabat. Sehingga definisinya menjadi jelas. Musuh adalah orang yang membenci, menginginkan hal yang tidak baik, menyebabkan kita jatuh, membuat kita kecewa, membuat kita sakit dan terluka, dan sebagainya. Maka nasihat untuk mengasihi musuh bisa dibilang aneh. Sebab normanya musuh itu mesti dilawan, dibenci, disingkirkan, kalau perlu dibasmi. Saudara yang terkasih, kapal Lady Elgin itu bertabrakan dengan sebuah perahu pengangkut kayu, sehingga kemudian kapal Lady Elgin itu menjadi karam. Ada sebanyak 393 penumpang terapung-apung di Danau Michigan yang sedingin es. Seorang mahasiswa bernama Edward Spencer, ketika dia melihat para penumpang yang tak berdaya di dalam danau tersebut, ia kemudian terjun ke dalam danau tersebut. Ia kemudian berusaha untuk menolong dan menyelamatkan satu persatu penumpang yang tenggelam di dalam danau Michigan tersebut. Saudara kasih, usaha daripada Edward Spencer itu akhirnya menyelamatkan 17 orang penumpang. Namun apa yang terjadi dengan kondisi fisik daripada Edward Spencer? Ketika dia menyelamatkan 17 orang penumpang, dia menjadi lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Edward menjadi pingsan ketika dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menolong ke 17 orang ini.
ketika ia sadar ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Selama hidupnya Edward harus terkurung di kursi roda. Bertahun-tahun kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Edward tentang apa yang paling diingatnya pada malam yang naas itu. Menurut sebuah surat kabar dari seorang wartawan surat kabar dari Chicago, Edward Spencer kemudian menjawab, yang jelas tidak seorang pun daripada 17 orang yang pernah aku selamatkan. Tidak ada satupun yang datang kepadaku dan berkata, sahabat, aku berterima kasih kepada engkau karena kebaikan yang kau lakukan kepadaku sehingga aku selamat. Saudara yang terkasih, ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada jaminan untuk orang mengucapkan terima kasih kepada kita atau memberikan penghargaan dan pengakuan kepada kita sekalian. Bahkan mungkin malah sebaliknya, kebaikan atau pertolongan kita itu dianggap angin lalu dan kita dilupakan begitu saja. Namun sebagai murid Kristus, berdoalah dan minta berkat bagi para musuh kita. Setiap kebaikan yang sudah ditaburkan suatu saat kita akan tuai. Walau mungkin bukan hari ini, besok atau bulan depan. Namun suatu saat kebaikan itu akan berbuah dan bisa dinikmati. Hari ini saudara, apakah Anda mulai lelah berbuat baik kepada orang-orang lain? Mari kembali tetapkan hati untuk berbuat baik dan lakukanlah itu dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh tidak saja berdimensi teologis berkenaan dengan aspek iman, tetapi juga berdimensi praktis dan logis. Pertama, membenci musuh akan merugikan diri sendiri. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus dikuasai oleh kebencian terhadap orang lain. Yang kedua, melawan kebencian dengan kebencian sama dengan melipat gandakan kebencian. Seperti gelap yang tidak bisa dilawan dengan gelap, tetapi harus dengan terang. Terang walaupun hanya secercah akan sanggup menembus kegelapan yang begitu pekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah lakukanlah kebaikan kepada musuh-musuh kita, bahkan orang-orang yang berbuat jahat untuk kita sekalian. Hal yang ketiga, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci akan kita sekalian. Janganlah pernah membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Anda kepada Anda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan akan konteks firman Tuhan ini, Yesus sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian tentang apa yang terjadi di dalam hukum Taurat, di mana pada zaman perjanjian lama, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hukum Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat 20, Keluaran 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus tersebut dalam konteks pengajaran hukum Taurat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bandingkan dengan Keluaran pasal 21 ayat yang ke-24. Karena itu di dalam ayat yang ke-27 dari kitab Injil Lukas pasal 6. Yesus kemudian berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah
Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk tidak pernah membalas apa yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita sekalian. Cobalah engkau introspeksi diri. Apakah sampai hari ini, saat ini ketika engkau mendengarkan firman Allah dan engkau masih menyimpan sesuatu kepahitan kepada orang lain, di mana dia mungkin pernah melakukan suatu kejahatan kepada engkau, dia pernah melukai engkau, dia membenci engkau, dia menjatuhkan engkau, dia meremehkan engkau, dia tidak pernah mempedulikan apa yang kau lakukan di dalam kehidupanmu terhadap orang tersebut. Sampai saat ini saudara, Anda belum menyelesaikan semuanya itu. Datanglah kepada Yesus saat pagi hari ini. Yesus memanggil engkau untuk membereskan semuanya itu. Janganlah pernah membalas apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang membenci engkau. Mungkin rasa-rasanya di dalam hati Anda berkata, Pak Pendeta, sulit untuk saya bisa memaafkan. Kalau bisa saya pasmi saja. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu adalah hal yang terbaik untuk kita sekalian? Yesus tidak menyuruh kita untuk berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalian. Tapi Yesus sesungguhnya menyuruh kita sekalian untuk mengasihi musuh kita. Istilah mengasihi di sini itu ditulis di dalam bahasa aslinya dengan sebuah istilah agape. Kasih yang ilahi, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang murni. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengasihi sesama kita, sekalipun itu orang-orang yang berbuat jahat untuk kita sekalian. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain sekalipun itu jahat kepada kita sekalian, kita harus taat kepada firman Allah untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Karena ada dua alasan penting. Yang pertama, Allah tidak ingin kita menjadi seperti orang yang menjadi musuh kita, yang melakukan yang jahat kepada kita sekalian. Tapi Allah mau kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan daripada Allah Bapa di sorga dan sesama kita. Ketika orang berbuat jahat untuk kita sekalian, maka janganlah kita balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi musuh kita dengan kasih agape, maka Tuhan ingin memberitahukan kepada kita sekalian bahwa engkau mengasihi orang yang paling rendah. Karena ketika kita mau mengasihi musuh kita dengan kasih yang tulus, maka kita sama rendahnya dengan musuh kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kasihilah orang-orang yang berbuat jahat kepada engkau. Dan jangan sekali-kali berusaha untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang lain yang jahat kepada engkau. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Saudara kasih. Suatu ketika saudara kasih ada dua orang teman yang sedang berjalan-jalan di sebuah padang pasir. Pada suatu saat tiba-tiba saja obrolan mereka berubah menjadi suatu perdebatan yang keras, sehingga salah seorang dari mereka menampar wajah daripada temannya. Yang ditampar pipinya, biarpun sakit, dia diam dan membisu. Dengan jarinya, ia kemudian menulis di pasir. Ia menuliskan sebuah pernyataan. Hari ini temanku menampar pipiku. Kemudian mereka meneruskan perjalanan dan sampai di sebuah oase. Mereka berhenti di sana untuk menyegarkan diri. Orang yang ditampar tadi mulai turun ke oase. Namun tiba-tiba ia terperosok dan mulai tenggelam. Melihat temannya yang tenggelam, temannya yang menampar itu langsung menolongnya. Ia dengan cepat menarik temannya keluar dan menyelamatkan temannya ini. Setelah selamat dan lepas dari rasa takut, orang itu menulis di atas sebuah batu, hari ini temanku menyelamatkan aku. Kawannya yang menolong dan menampar sahabatnya itu bertanya,
Mengapa setelah aku menyakitimu, engkau justru menulis di pasir? Dan sekarang setelah aku menyelamatkanmu, engkau menulis di atas sebuah batu. Temannya sambil tersenyum dan menjawab, apabila seorang menyakiti kita, hendaknya kita menulisnya di atas pasir, di mana angin pengampunan nantinya akan meniup dan menghilangkannya. Tetapi bila terjadi peristiwa agung, hendaklah itu kita ukir dalam batu hati kita, di mana tidak akan pernah ada angin yang bisa menghapusnya. Saudara yang terkasih, cobalah introspeksi diri saat ini. Apakah ada seseorang yang pernah berbuat jahat kepada engkau? Apakah ada seseorang yang pernah berbuat jahat kepada engkau? Apakah ada seseorang yang pernah membenci engkau? Apakah ada seseorang yang pernah melukai engkau? Apakah ada seseorang yang pernah menyakitimu dan yang amat sangat membenci engkau? Mungkin sampai hari ini engkau sulit untuk memaafkan sahabatmu itu. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni orang tersebut? Sampai mati Pak Pendeta, aku tidak akan bisa mengampuni dan melupakan apa yang pernah dilakukannya untuk aku. Sahabat, sekiranya hari ini engkau dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, apakah engkau siap untuk berjumpa dengan Yesus sambil membawa oleh-oleh kebencian kepada Yesus? Dan ketika Yesus bertanya kepada engkau, apakah oleh-oleh engkau bawa dari bumi? Engkau berkata, Tuhan Yesus, aku membawa sebungkus oleh-oleh kebencian bagi engkau. Apakah itu balasan daripada engkau kepada Yesus yang begitu mengasihi engkau dan saya? Inilah saatnya pemberisan. Kasihilah musuhmu dan jangan membalas setiap perbuatan jahat daripada musuhmu. Janganlah balas jahat dengan jahat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lihatlah kasih dan kebaikan daripada Kristus Yesus Tuhan melimpah atasmu. Amin. Mari saudara kasih, kita berdatang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan suara firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang pernah engkau alami saat ini. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu, apa yang ada dalam lubuk hatimu yang terdalam saat ini. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan engkau. Mungkin ada orang-orang yang melukai engkau. Dan sampai saat ini engkau sulit untuk mengampuni. Saudara yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Ingat saudara, ketika Anda tidak mengampuni, dosa Anda pun tidak akan pernah diampuni. Yesus mengajarkan kepada kita sekalian lewat doa Bapa kami, ampunilah dosa dan kesalahanku sebagaimana aku juga tahu mengampuni dosa orang yang berbuat salah kepadaku. Datanglah kepada Yesus. Jangan keraskan hati. Bereskanlah sebelum waktu penghakiman itu akan tiba. Datanglah kepada Yesus. Ingatlah kasih dan pengorbanannya 2000 tahun yang lalu untuk saya dan saudara. Ia telah rela mengampuni saya dan saudara sebagai musuh-musuh dan seturu bagi Allah. Karena dosa-dosa kita semuanya. Saat ini datanglah kepada Yesus. Ini adalah waktunya. Bereskanlah semuanya di depan Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Dia. Pada saat pagi hari ini, Dia siap untuk mengampuni saya dan saudara. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau ada di antara saudara yang saat pagi hari ini engkau masih ingat bahwa ada seorang yang pernah melukai engkau, dan engkau ingat kau selama ini menyimpan kepahitan kebencian terhadap orang itu dalam hatimu, dan hari ini engkau ambil keputusan, Tuhan aku mau mengampuni. Aku tidak mau ketika engkau memanggil aku
aku membawa oleh-oleh kebencian kepada engkau, dan engkau akan mengangkat aku dan melemparkan aku ke dalam lautan neraka. Ingatlah saudara, Yesus telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni saya dan saudara. Kalau engkau adalah orangnya, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Kita akan naikkan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, dan kita akan sama-sama berdoa. Lepaskanlah pengampunan buat orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada engkau, buat musuh-musuh yang pernah menyakiti engkau sakit. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni. Pribadi lepas pribadi yang mengangkat tangan mereka kepada engkau pada saat pagi hari ini. Kau tahu Bapak, pengalaman pahit yang mungkin pernah mereka alami. Engkau tahu peristiwa yang sangat menyakitkan dan yang melukai hati yang pernah mereka alami, yang sampai hari ini Bapak mereka sulit untuk memaafkan, mereka sulit untuk mengampuni. Namun hari ini Allah, kami berdiri di hadapan Engkau. Kami mengaku Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami mau lepaskan pengampunan, kami mau lepaskan pengampunan, kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti dan melukai dan memusuhi, membenci akan kami sekalian. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah semuanya. Berikan kelegaan untuk semuanya ya Allah. Berikan kelegaan untuk semuanya.
Berikan pengampunan untuk semuanya. Hari ini mereka semua mengalami kelepasan. Hari ini mereka semua mengalami pemulihan. Hari ini mereka semua mengalami berkat dan anugerah dari Allah. Terima kasih Bapa. Dan juga berdoa saat pagi hari ini Bapa, buat orang-orang yang mendengarkan akan firman Allah pada pagi hari ini. Mereka mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menghampiri mereka dan menolong menyelamatkan mereka pada pagi hari ini. Sahabat, kalau Engkau adalah orangnya, Engkau baru pertama kali mendengarkan suara firman Tuhan, Engkau mengambil keputusan bahwa Engkau mau datang kepada Yesus. Engkau menyadari bahwa Engkau adalah orang berdosa, orang-orang yang terluka. Engkau adalah orang yang terhina, tersisih dan terbuang. Datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Yesus mau menolong engkau. Yesus mau menyelamatkan engkau. Kalau saudara adalah orangnya, angkatlah tangan di hadapan Tuhan dan ikutilah saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah saya hamba-Mu, orang yang berdosa ini. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau mati dan bangkit buat saya, orang yang berdosa ini. Kasihanilah saya ya Tuhan Yesus. Ampunilah saya akan segala dosa dan kesalahan saya. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya untuk Engkau. Saya mengundang Engkau dan mempersilahkan Engkau masuklah ke dalam hatiku saat ini. Bertahtalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Saat pagi hari ini hingga hari menatawakan sampai selama-lamanya. Saudara, saya mau berdoa khusus buat engkau yang berbeban berat. Saya mau berdoa khusus buat engkau yang sakit pada saat pagi hari ini. Apapun sakit penyakitmu, apapun bebanmu, silahkan angkat tangan di hadapan Tuhan. Bagi engkau yang sakit, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan taruh bagian tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Iman dan percaya, firman Allah berkata bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan pada pagi hari ini. Karena kau datanglah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dengan iman, percaya akan kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus. Dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan daripada anak-anak yang telah angkat kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan untuk mereka. Mereka mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar untuk mereka sekalian. Mereka yang tersisih terbuang, Tuhan rangkul mereka dan kasihi mereka. Karena berdoa obat khusus untuk mereka yang sakit saat ini. Oh, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau dan tangan kiri mereka yang diletakkan pada bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, kutuk kuasa sakit penyakit aku patahkan dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, sembuh, 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 sembuh. Mujizat, 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 mujizat terjadi buat anak-anak. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah suara firman Tuhan dan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Pulanglah saudara ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing. Tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih saat pagi hari ini hingga hari menandakan sampai selama-lamanya. Keberkatalah engkau di dalam berkat nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati dalam rumah tanggamu, diberkati dalam keluargamu, diberkati dalam usaha pekerjaanmu, diberkati dalam engkau di kota, diberkati dalam engkau di desa, diberkati dalam engkau di mana dan kemanapun engkau pergi. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah atas seluruh kehidupanmu. Kau diberkati dan menjadi berkat saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih.
memberkati. Shalom.